Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengarkan sangat jelas. Yesus mengajak kita, murid-muridnya, untuk dapat mengasihi musuh, untuk dapat berbuat baik kepada orang yang membenci kita, untuk dapat memberkati orang yang mengutuk kita, untuk dapat mendoakan orang yang jahatin kita, yang nyakitin kita, untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Untuk tetap berbagi meskipun orang tidak berterima kasih atau memuji kita, atau mengangkat-angkat kita sebagai orang baik dan hebat. Untuk tetap bermurah hati meskipun kita juga tidak mengharapkan apapun. Ajakan Yesus ini seakan-akan jauh dari kenyataan kita. Begitu sulit, apalagi mengasihi yang tadi ya. Orang yang mengutuk kita, yang membenci, yang menyakiti, susah. Karena kalau sudah sakit itu, sakitnya itu di sini itu susah. Susah untuk sembuh rasanya.
kalau orang sudah terluka. Pertanyaannya adalah kenapa ya Yesus mengajak ini? Dan Yesus sudah jawab. Yesus ingin agar kita itu naik level. Tidak cukup kita hanya mengasihi orang yang mengasihi, yang berbuat baik kepada kita, yang memuji kita. Yesus ingin agar kita levelnya lebih tinggi dong sedikit dari orang-orang biasa. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengajak ini? Nah, untuk dapat memahami itu, saya minta Komsos atau Patemon Kota Baru ini mengampuni, mengasihi mereka yang melukai. Silakan. Pada cuplikan yang pertama ini, kita melihat seorang ayah yang mengajari putrinya, ya putrinya yang paling kecil itu untuk meminta maaf pada kakaknya. Tidak gampang rupanya bagi si kecil ini ya. Dan dalam proses itu ada dua orang dewasa lain mengatakan, sudahlah pukul saja, ajari. Jadi dunia sekitarnya mengajari agar anak ini dilatih dengan cara kekerasan. Tetapi ayah tetap pada prinsipnya untuk mengajari putri kecilnya ini dengan sabar tanpa kekerasan, baik verbal maupun fisik. Supaya anak ini terlatih, bahkan mengajari. Dan kita tahu bahwa si anak kecil ini akhirnya minta maaf pada kakaknya. Dan kakaknya dengan tenang, it's okay, thank you. Ya. Memberi maaf dan menerima maaf dari si adiknya ini. Ajaran Yesus mengasihi musuh dapat diartikan juga sebagai ajakan untuk memaafkan atau mengampuni tanpa batas. Seperti Yesus pernah mengatakan ketika ditanya para muridnya, berapa kali saya harus mengampuni? Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, artinya tanpa batas. Kita harus melatih diri berani minta maaf, meskipun halnya sederhana. Sorry, maaf ya. Dan juga ikhlas memberi maaf dan mensupport orang yang sudah, seperti kakaknya tadi ya. Thank you, terima kasih, it's okay. Gitu. Dan juga tindakan tanpa kekerasan, melatih diri untuk tidak biasa apa-apa, maaf lidahnya nyelekit atau lidahnya tajam gitu ya. Atau tangannya terlalu ringan untuk melakukan kekerasan. Tindakan tanpa kekerasan dapat dipakai sebagai cara atau jalan hidup untuk mematahkan dan membongkar mata rantai ya. Kebersalahan, hukuman, perasaan bersalah dan sebagainya. Seperti kisah anak bungsu dan anak sulung dalam Injil Lukas. Di mana si bapa yang begitu penuh belas kasih menyambut si bungsu agar si bungsu bebas dari rasa bersalah dan tidak menghukum. Dan mengajak si sulung untuk juga menyambut kegembiraan itu. Memaafkan tanpa batas melahirkan damai, rekonsiliasi, bebas dari apapun juga. Lalu bagaimana yang berikutnya? Kita lihat cuplikan yang kedua sebentar lagi. Silakan. Dan ayahnya itu bilang pada salah satu manajer melaporkan ke polisi berusaha membereskannya, tetapi saya mengatakan tidak perlulah, ini tidak harus sampai seperti itulah. Ini hanya soal mukanya minta maaf. Tapi masih ngotot begitu, akhirnya si yang perempuan dewasa malah memarahi si ayah itu. Lalu si putri bungsu tadi yang diajari cara minta maaf berkata, saya juga awalnya tidak bisa untuk minta maaf. Ya, tapi ayah saya mengajari saya untuk berkata sorry, maaf. Cobalah kamu hanya berkata I'm sorry. Ya. Akhirnya si perempuan dewasa itu mengatakan I'm sorry. Dan si gadis itu mengatakan it's okay, saya tahu ini hanya kecelakaan. Dan memeluknya. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ajaran Yesus mengasihi musuh berarti pula jangan cepat menghakimi.
Jangan cepat untuk menilai dan menjudgment bahwa orang itu tidak bisa berubah. Seperti kata Mother Teresa dari Kalkuta, if you judge people, you have no time to love them. Jika kita cepat menghakimi, jika kita cepat mempersalahkan dan menutup pintu orang untuk berubah, kita tidak akan bisa dan punya waktu untuk mengasihi mereka. Sikap menghakimi menutup ruang komunikasi, dan itu berarti menutup orang untuk berkembang dalam hidupnya. Tema kita, mengasihi tanpa batas, berbagi dan mengampuni, mengajari kita untuk menjawab pertanyaan, mengapa Yesus ingin agar kita naik level? Agar kita menjadi orang-orangnya yang memutus mata rantai kejahatan, mata rantai kebencian, yaitu dengan cinta, dengan kasih. Kasih itulah dalam sikap berbagi dan mengampuni yang mampu memutus mata rantai kejahatan dan menciptakan damai serta rekonsiliasi. Semoga kita semua berakar dan bertumbuh di dalam kasih. Kita hening sejenak sebuah lagu untuk merenungkan makna tema kita pada perayaan Ekaristi ini. Silakan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan Yesus memberkati kita, keluarga kita, untuk saling membangun kasih, jembatan cinta kasih, damai dan rekonsiliasi dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.